kita tapi dia tidak mau terima, sama dengan memberikan bara api di kepalanya. Demikian firman Tuhan, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang pribangsaku yang terbunuh. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Tunggu, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ya, demikian firman Tuhan. Kata yang menarik ya. Pada ayat terakhir, ayat 5. Dan seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Perhatikan baik ayat 5 pada bagian terakhir. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Luar biasa. Sebenarnya tahu bertobat, cuma persoalannya di sini malas. Nah, ini luar biasa kalian. Adalah kalau orang yang belum pernah mengenal kebenaran, belum pernah mendengar Yesus, belum pernah menjadi orang Kristen, ya itu memang harus bertobat, harus menerima Yesus. Tapi konteks ini bangsa Israel, dia menikmati kebaikan Tuhan, sudah tahu peraturan Tuhan itu, mereka sudah tahu. Tapi mereka langgar. Setelah mereka langgar, malas untuk menaatinya lagi. Kita sudah lama. Orang tua kita sudah menjadi Kristen. Sudah dilahirkan dari keluarga Kristen. Ya. Olehnya di dalam kekristenan kita mungkin kita jatuh bangun. Perkataan yang menyoroti kita ya, jangan malas. Roh Kudus masuk di dalam hati kita, tidak ada yang mustahil. Kalau benar-benar Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang memerdekakan kita, tidak ada kesulitan. Apabila saya salah, pada saat itu 1 menit, 1 jam saya bisa datang meminta maaf. Dan diasi ulang alias kita berdamai lagi. Itu baru demonstrasi. Kalau kita betul-betul menerima Yesus sebagai Raja Damai. King of the Peace. Raja Damai. Tapi ini persoalan sepele, kita simpan, timbun buku, rapi-rapi, kasih bandrol. Sampai kapan selesainya, kapan tanya. Saya mau kasih tahu, yang mempermudah membukanya adalah Anda. Yang kita menunjuk ke sana kemari, pendit, pelayan, tunjuk dirimu sendiri dulu. Latar belakang pembacaan berbicara tentang persaudaraan yang salah.
Nanti kita lihat sebenarnya persaudaraan di dalam Kristus, apalagi di dalam kekristenan itu paradoksalnya atau kebalikannya ini. Tapi kita awali juga dalam suatu contoh persaudaraan dasar. Paulus mengatakan jangan sesat, pergaulan yang buruk rusak perbuatan baik. Kelihatan enak-enakan, padahal itu membawa kerugian diri sendiri. Yeremia diutus Tuhan ini mau mencurahkan perasaannya melihat situasi dan kondisi bangsanya sendiri. Yang seharusnya jangan seperti itu. Yang seharusnya sudah menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan sudah jauh-jauh hari mengatakan apabila engkau taat pada perintahku, maka berkat akan dicurahkan. Tapi sebaliknya kalau tidak maka kutuk. Pokoknya dua saja, taat berkat, kalau tidak kutuk, itu saja. Di Tuhan kita bukan lagi hidup dalam zamannya Taurat. Di Tuhan Yesus sudah datang. Ini kunci besarnya. Rasul Paulus menyaksikan aku adalah manusia celaka. Celakanya di sini karena dibawa kutuk hukum Taurat. Melakukan semua hukum Taurat itu berkat. Salah sedikit saja, salah satu batal semua, maka mengarah kepada kutuk. Siapa yang bisa? Tidak ada. Imam kepala, imam besar pun tidak bisa. Sehingga dalam Galatia 5 ayat 13 kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mudah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kuncinya menerima Yesus secara juru selamat. Apapun adanya. Lalu kita bekas pemungut cukai seperti Matius dulu alias Lewi. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah kasih Kristus. Tema persaudaraan kita, Yesus datang untuk merukunkan persaudaraan umat ciptaannya. Misi Tuhan adalah Raja Damai, bukan mendamaikan orang Kristen saja, tapi mendamaikan seluruh umatnya yang ada di dunia ini. Puji Tuhan sudah ada yang terjadi, sudah banyak yang terjadi. Dan ini tetap kita teruskan. Supaya terwujud persaudaraan yang aman damai di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu, satu kesaksian yang tidak perlu kita keluar-keluar, tapi orang menyaksikan sendiri. Kenapa? Karena ada perubahan hidup itu. Ya, karena kita membangun kerukunan persaudaraan, Bapak Ibu. Katanya di padang gurun, aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Sepertinya dia mau lari ya, Yeremia ini. Dari bersembunyi malu dia melihat keadaan bangsanya. Hendak dikata, bagaikan makan sebuah si malakama. Mau lari susah. Mau lari, ini bangsaku. Mau tidak, keterlaluan. Itu namanya dua pilihan yang sulit diambil salah satunya. Artinya Yeremia tetap tidak akan lari di padang gurun. Tetap menerima kenyataan. Ceritanya sampai bangsanya sendiri, sampai ikat dia baru turunkan di dalam lubang sumur. Bayangkan kejahatan bangsanya. Bapak Ibu sekalian, sehingga inilah Yakobus mengatakan bahwa apabila dosa itu keinginan itu sudah dibuahi, akan melahirkan dosa, maka dosa sudah matang, maka akan menghasilkan kebinasaan. Bukan hanya mati biasa kita dikubur, tapi kebinasaan di sini dalam pengertian tidak selamat. Walaupun kita dibangkitkan kembali oleh waktu Yesus datang, tapi kita tidak selamat. Ya, binasa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini gambaran yang seharusnya tidak terjadi di dalam gereja
di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Kita bangun kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan harus dilakukan dengan kasih yang sejati. Kasih yang sejati berbeda dengan apa yang jadi kelakuan bangsa Israel pada zaman Yeremia ini. Kita balik, Bapak Ibu sekalian. Kita balik. Sehingga di dalam perjanjian lama, perjanjian baru Yesus berkata, siapa sesamamu? Ya. Kalau kita mengasihi sesama manusia, Yesus bertanya, siapa sesamamu? Ada suatu contoh. Ada seorang yang dirampok di jalan ke Yeriko. Kemudian lewat pelayan gereja namanya imam. Dia cuma lilit. Dia tergeletak, luka-luka masih hidup. Tapi dia cuma lilit. Artinya dia tidak mau menghiraukan. Ya. Ada berapa orang yang lewat itu, tapi yang saya tahu itu ada pelayan imam, tokoh agama. Yang menolong itu orang Samaria. Hanya orang Samaria murah hati. Loh, ini orang Samaria ini kan tidak percaya Tuhan, tidak percaya Yahweh. Kalau mereka Kristen, kalau kita sekarang tidak percaya Yesus, ini orang. Tapi anehnya, dia tergerak hati menolong orang yang dirampok tadi. Ini skenario ini menantang kita. Betul-betul sebagaimana yang saya sampaikan, kalau kita betul-betul menerima Yesus, maka Yesus, kita lihat dalam Injil Matius pasal 9, dia melihat orang banyak dan tergeraklah hatinya. Di jemaat-jemaat yang lain di GABK, tidak ada kumpulan di rumah. Alasannya apa Pak Gembala? Katanya ongkos, mau siapkan kue. Saya bilang itu bagian dari pelayanan. Ya, itu bagian. Kapan Bapak, Ibu layani Yesus? Mendengar-dengar sendiri, terus Yesus melayani Anda melalui para pendeta. Anda sendiri, kita semua jadi pelayan imamat yang rajani. Imamat itu pelayan. Secara Tuhan, orang yang percaya itu. Jadi kita melayani apa yang ada pada kita. Kita imani bahwa apa yang ada pada kita Tuhan punya, bukan kita punya. Sehingga tidak berat hati, berat tangan untuk memberikan kepada kehendak Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Panggilan Abraham itu sebenarnya contoh panggilan gereja. Dipanggil untuk bukan hanya untuk menjadi bapa sekalian orang beriman, tetapi dia menjadi saluran berkat bagi bangsa. Itulah gereja. Sampai saat ini jangan kita belok-belokkan. Jadi dengar firman, makan itu satu paket Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah imani itu dengan tidak terpaksa, mungkin saja kita tapi dengan iman itu akan memotivasi kita sehingga melayani secara seimbang Bapak Ibu sekalian. Terserah hanya kayak apa. Kan sebenarnya kita sebenarnya. Sudah sempat siapkan. Itu kan berarti kan kekeliruan dari kita. Kita mengatur bagaimana waktu itu kita bisa melayani saudara kita. Itu berbicara intern kita saudara. Tapi di dalam Injil Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, salah seorang dari saudaraku yang ini. Kalau kita perhatikan, maka itulah orang yang mengasihi saudaranya. Yang paling hina ini dalam artian dalam keadaan bukan hanya karena dia miskin papa,
tapi dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan lemah, ya sakit atau apa dalam keadaannya ya. Oleh karena itu saya menekankan dan menyeroti perhatian ini untuk kita. Kita membangun persaudaraan kita lebih kental lagi dengan mendemonstrasikan kasih Kristus. Sehingga istilahnya kalau telinga ini dicubit badan kita rasa lajum Tuhan dan kita katakan karena kita adalah tubuh Kristus. Dalam artian apabila kita sekalian ada salah seorang dari kita yang mengalami sesuatu pergumulan sehingga dia mengalami, maka kita merasakan semua. Kalau ada yang sakit seperti yang parah di rumah sakit, seharusnya kita parah semua untuk memperhatikan. Ini yang kita harus bangun sebagai saudara dalam Tuhan. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi kau ikut saya. Apa artinya ini? Dari ayat ini kita bisa merefleksikan atau merenung. Memang kadangkala kita nih. Kita masa daike nih. Ulamo. Iyomo. Rame. Baru rame datang di rumah duka ataupun ada yang lebih keras hati tidak datang juga. Tenda-tenda di muka rumah itu yang bersangkutan yang pasang, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hati kita sebagai orang yang menerima Yesus, yang tergerak hati dengan belas? Apakah orang sudah jatuh kita timpang dengan tangan lagi? Amin? No. Puji syukur di sini ada diakonia. Kita bisa lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Belum cukup hanya menjadi saksi Injil Yesus. Siapa yang dikatakan sesamamu? Sedangkan di antara kita masih banyak kelemahan. Apalagi berbicara tentang dunia luar. Kita tunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Saya sering berdoa di rumah sakit. Semua orang di rumah sakit yang sakit. Ya saya tidak pikir satu-satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya kita sebagai orang mari kita demonstrasikan kasih. Kenapa kasih ini mandek? Ya kemungkinan kita rukun dengan saudara kita promosi kiton. Ya, saya katakan, ya Efesus pasal 5 ayat 26 dia katakan apabila engkau berseteru, jangan kalau pagi jangan sampai terbenam matahari. Kita sudah selesaikan. Ya, itu menghambat saudara sama dengan menyimpan bom, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau menyimpan lama-lama perseteruan tidak enak, tidak berat hati dengan masakan Bapak Ibu menyimpan bom. Meledaknya kena siapa? Kena saudara sendiri. Orang yang Anda tidak mau maafkan, tidak apa-apa dia, malah dia lebih eksis, lebih sehat, lebih ceria. Karena Tuhan melindungi dia. Apalagi dia sudah mengungkapkan maaf, minta tapi dia tidak mau terima. Sama dengan memberikan bara api di kepalanya. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita kalau ada salah sedikit jangan main otot-ototan. Aku hadap bukan jagoan. Tidak perlu itu sebagai orang dewasa. Tapi doakan supaya Tuhan yang beracara. Nanti Tuhan melakukan tanda petik pembalasan. Kita tahu apa yang akan terjadi sama dia. Percaya. Ya, percaya. Saya terapkan kemudian apa yang perjanjian baru Yesus katakan siapa sesamamu. Kemudian kita lihat dalam surat Rasul 1 Yohanes pasal 3. Ya. Ini akan mengakhiri 1 Yohanes pasal 3 ayat 17-19.
Saya baca 16-17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oh, luar biasa. Untuk saudara sampai mengorbankan nyawa. Ini contohnya para pahlawan ya, para tentara yang bangsa ini mereka rela hilang nyawa. Ini kasih yang luar biasa. Ayat 11. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Wow, luar biasa. Barangkali saya sudah jelaskan karena tadi sudah. Jelasannya sudah duluan, ini tinggal bukan ayat tabiannya. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Ya, ini ayat-ayat ini yang dalam tugas yang saya lakukan memang banyak yang berat, tetapi saya bisa selesaikan dengan ayat-ayat salah satunya ini. Ayat 19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Yesus. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jelaskan apa yang saya jelaskan dari awal. Kita mengasihi Allah berarti kepada sesama. Ya, mengasihi Allah. Sehingga Rasul Yohanes ini memberikan luar biasa pengajarannya. Supaya kita tidak membeda-bedakan. Mengasihi ibadat silakan jabat tangan. Berputar terus. Supaya tidak ketemu dia juga berputar. Supaya tidak ketemu dia pelawan. Tapi tahun ini nanti Desember itu semuanya harus kita tuntaskan. Amin. Janji pada Tuhan, pada saya, pada Pak Kepala. Buktikan kalau menjadi laskar Kristus berani. Nah, kita ini diperlemah dengan tipu daya muslihat ini. Ya, menahan-nahan. Ya, yang dulu itu penyiksaan terus. Itu yang tidak yang jadi tujuan semuanya itu. Mengalahkan dunia bersama Yesus. Jadi dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Terpujilah nama Yesus. Ini yang saya sampaikan. Mari kita berdoa.